Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Di sini saya akan mencoba sharing pembuatan donat ubi ungu. Di sini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan ada ubi ungu yang sudah dihaluskan. Pastikan tidak ada yang bergerindil. Kemudian ada terigu, ada telur, ada margarin. Kemudian ada air es, gula pasir, susu bubuk, sama ragi instan, sama sedikit garam. Kemudian kita bisa mencampur semuanya. Cara membuatnya, campur semuanya bahan kering bu, dicampur rata. Jadi terigu, kemudian susu bubuk, kemudian ragi instannya kita campur rata. Setelah sudah rata, baru kita masukkan ubi ungu yang dikukus dan dihaluskan. Untuk resepnya sudah ada di depan nanti ya bu ya, udah bisa dilihat sendiri. Kemudian ini ada 2 butir telur, tapi hanya 1 putih telurnya yang dipakai. Jadi 2 kuning telur, 1 putih telur, dan air. Kalau ibu-ibu agak khawatir, airnya bisa nanti dituangnya sedikit-sedikit ya ibu-ibu, karena biasanya suhu ruangan juga mempengaruhi keringnya tepung. Kemudian kita masukkan dalam mixer. Bisa pakai hand mixer juga ya ibu-ibu. Jika tidak ada standing mixer, bisa menggunakan juga hand mixer. Setelah bahan ini tercampur setengah kalis, ya kira-kira seperti ini, baru kita masukkan margarin dan garam. Jadi margarin dan garam dimasukkan setelah adonan setengah kalis. Kita bantu untuk mengaduk yang di bagian bawah, takutnya tidak tercampur naik ke atas ya ibu-ibu. Jadi kita naikkan yang bawah, naikkan ke atas menggunakan spatula. Setelah itu kita mixer lagi kurang lebih sekitar 6-7 menit sampai adonan 3/4 kalis. Tidak perlu, kalau untuk donat tidak perlu terlalu kalis. Jadi 3/4 kalis sudah cukup. Kemudian kita bisa kumpulkan adonannya. Bisa kita pindah ke wadah yang lebih luas untuk selanjutnya di proofing. Kita bulatkan dulu ya ibu, biar dia rapi. Setelah sudah rapi, sudah bulat, bisa kita masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita tutup menggunakan kain lembab. Jadi kain yang kalau orang Jawa bilang mamel ya bu ya. Jadi agak setengah kering dan setengah basah. Tujuannya agar permukaannya tidak kering. Nah, kemudian setelah kita proofing selama 15 menit, bisa kita buang anginnya seperti ini. Setelah itu kita timbang atau kita bagi adonan sesuai dengan selera. Saya biasanya sih sebesar 50 gram ya. Saya timbang kira-kira seberat 50 gram. Ya, setelah 50 gram kita bagi semuanya sama, bisa dikira-kira saja. Setelah itu kita bulatkan ya bu, kita rounding dia dengan cara dengan tangan juga bisa, dengan ditaruh di dalam wadahnya itu, terus kemudian kita
bulat-bulatkan juga bisa. Pastikan dia halus permukaannya ya ibu-ibu. Ya, kita rounding semuanya sampai permukaannya halus. Diberi jarak karena nanti pasti dia akan mengembang hampir 2 kali lipat. Jadi kita pastikan memberi jarak di antara satu bulatan dengan bulatan lainnya. Susah-susah gampang sih Bu ngeroundingnya ini, tapi sesuai ibu-ibu aja deh, mau di rounding di alas itunya juga bisa Bu, itu juga ada yang bilang lebih mudah. Kemudian kita tutup lagi ya Bu Ibu dengan kain lembab lagi. Ini kita proofing sekitar 10 menit. Kita proofing sekitar 10 menit. Setelah dia sudah mengembang seperti ini, kita pipihkan ya, kita pipihkan menggunakan alat pemipih. Kalau kita bikin lapis legit, nah itu bisa juga, atau pakai scraper juga bisa ibu-ibu. Apa saja alat yang ada boleh dipakai, yang penting dia pipih. Setelah pipih baru kita lubangi. Bisa juga pakai alat lubangnya, ada sendiri alatnya, tapi kalau memang tidak ada bisa juga menggunakan atasnya spuit Bu, spuit yang biasa untuk bikin semprit ya, bikin mawar. Nah itu bisa juga dipakai untuk membulatkan, untuk membuat lubang pada donat. Bulatannya bisa kita goreng, bisa jadi sate donat ya ibu-ibu, enak juga. Jadi lubang tengahnya itu bisa dijadikan donat sate, kesukaan anak saya itu. Setelah sudah dilubangi semua seperti ini, kembali kita tutup lagi ibu-ibu untuk kita proofing lagi. Nah ini yang agak lama, jadi kita kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit. Jadi setelah sudah dia mengembang seperti ini, kita panaskan. Sebelumnya kita sudah panaskan apinya cenderung kecil, sedang cenderung kecil. Kita panaskan minyaknya, kemudian kita goreng. Yang cantiknya permukaan yang di atas itu kita balik ke bawah ya ibu-ibu, itu dia nanti akan jadi mulus. Jadi yang di atas dimasukkan di bawahnya, dibalik jadinya. Dia langsung jadi montok-montok ya ibu-ibu ya, kayak pipi saya. Jangan terlalu sering dibalik ya ibu-ibu. Jadi kita membaliknya pastikan pada saat bagian itu sudah memang siap untuk dibalik. Ya, itu tujuannya supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, setelah kita yakin dia sudah matang seperti ini, itu ada ring tengahnya yang warna ungu itu karena tidak sering dibalik, jadi bisa kelihatan ring. Nah setelah itu boleh ditopping, kalau sudah matang boleh ditopping apa saja Bu, mau dikasih coklat, mau dikasih gula halus, atau mau polosan, itu udah sesuai selera, siap untuk disantap. Selamat berkreasi.
variasi ya ibu-ibu. Menggunakan ubi ungu bisa, menggunakan kentang bisa, menggunakan ubi yang kuning itu juga bisa, ubi celembu juga bisa, apa saja. Lanjut resep yang kedua, roti sobek labu ungu ya. Bahan-bahan yang diperlukan terigu, kemudian labu kuning yang dikukus dan dihaluskan, kemudian ada gula, susu bubuk, ragi instan, dan susu cair. Jangan lupa margarin dan garam. 1 butir telur. Di sini cara membuatnya sama dengan donat tadi ibu-ibu, kita campur semua bahan kering, terigu, susu bubuk, ragi instan, gula. Kita campur, diaduk dulu. Pastikan dia sudah tercampur rata. Jangan lupa sebelum dicampur terigu diayak terlebih dahulu ya ibu-ibu. Kemudian kita masukkan labu kuning yang telah dikukus dan dihaluskan. Pastikan juga tidak ada yang bergerindil karena nanti akan mempengaruhi adonan jika sudah jadi. Dicampur telur, kemudian susu cair. Kita bantu untuk aduk, setelah itu kita mixer. Sama bisa menggunakan standing mixer, juga bisa menggunakan hand mixer. Cuma kalau standing mixer bisa 500 gram bahan kering ya ibu-ibu, kalau hand mixer 250 gram bahan kering ya. Kita mixer sampai setengah kalis. Ya, kira-kira sudah setengah kalis, bisa kita matikan mixernya. Kemudian bisa kita masukkan margarin dan garam. Dan kita mixer kembali. Sampai elastis ibu-ibu ya. Yang membedakan adonan donat dan roti itu adalah kalau donat itu cukup 3/4 kalis, tidak perlu terlalu kalis atau elastis. Tapi kalau roti pastikan adonan betul-betul kalis, jadi nanti rotinya akan lembut, sangat lembut, dan serat rotinya akan kelihatan. Kita kumpulkan, kemudian kita tutup dengan kain lembab juga untuk sekitar beberapa menit. Nah, kemudian setelah sudah ibu-ibu, kita buang anginnya lagi. Nah, setelah kita buang anginnya, kita tuang dalam alas penggilas untuk kita rounding, untuk kita bagi ya ibu-ibu ya. Setelah itu kita bagi lagi, terserah sesuai selera seberapa besar yang diinginkan. Ini untuk tepung 300 gram tepung terigunya, saya menggunakan loyang yang ukuran 20 x 20. Kira-kira jadinya adonan sekitar 10 sampai 11 ya ibu-ibu. Setelah sudah kita bagi, kita rounding lagi seperti biasa. Kita rounding. Setelah semuanya kita rounding, pastikan permukaannya halus. Ya, setelah sudah kita rounding, kita diamkan sekitar 10 menit ya ibu-ibu. Nah, setelah 10 menit kita isi sesuai selera, mau coklat, mau meses yang dimasukkan, mau keju, mau abon,
sesuai selera, atau mau kosongan juga boleh. Nah, setelah sudah kita isi, kita rounding ulang, kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita olesi mentega atau margarin. Ya, kita masukkan banyak atau sedikit juga sesuai selera. Bisa juga meses dicampur dengan keju. Kreasi kita sendiri ya ibu-ibu. Kita tata di loyang. Kita rolling. Ya, setelah semuanya sudah tertata di loyang, ya, seperti ini, kita tutup kembali ibu-ibu untuk kita proofing. Nah, proofingnya ini agak lama, sekitar 1 jam kurang lebih, sampai dia mengembang 2 kali lipat dari ukuran semula ya. Jadi setelah dia sudah montok seperti ini, kita kasih bahan olesan. Bahan olesannya dari 1 kuning telur kita beri 2 sendok makan susu cair. Atau bisa juga kalau tidak suka susu, tidak suka telur, boleh hanya dengan susu cair aja ibu-ibu. Ini fungsinya untuk supaya pada saat dibakar nanti di oven nanti permukaannya tidak kering, tidak terlalu kering, untuk melembabkan. Setelah kita oles semua rata dengan bahan olesan, sebelumnya kita sudah harus panaskan oven ya ibu-ibu. Panaskan oven kira-kira sekitar 15 menit di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius kalau saya langsung menggunakan api atas dan bawah. Memanggangnya juga tidak perlu terlalu lama ibu-ibu. Kalau roti hanya berkisar sekitar 15 menit sampai 20 menit tergantung oven masing-masing. Ya, ini saya beri topping wijen hitam ya ibu-ibu, biar untuk pemanis. Untuk yang isian coklat tadi saya beri meses ya, supaya bisa membedakan. Ya, kita siap masuk dalam oven yang sebelumnya sudah saya panaskan sekitar 15 menit. Kita tunggu sampai 15 menit ya, kira-kira sudah mulai tampak kecoklatan sampai kita dapatkan warna yang cantik, golden brown ya ibu-ibu istilahnya. Ya, udah siap diangkat, cantik, montok. Ya, kita beri olesan butter. Fungsinya biar dia lebih lembut juga, lebih lembab juga, dan lebih shiny ya ibu-ibu, mengkilat ya, glowing. Jadi bukan hanya wajah kita yang glowing, roti juga kalau keluar dari oven perlu diberi polesan biar lebih glowing ya ibu-ibu. Ya, di sini bisa kita lihat ya ibu-ibu, teksturnya sangat lembut. Oke, lanjut resep yang ketiga ibu-ibu. Ini cake pisang. Bahan-bahan yang kita perlukan ada pisang Ambon yang sudah dalu yang dilumatkan. Kemudian ada terigu. Terigunya protein rendah ya ibu-ibu. Nah, kemudian ada baking powder dan soda kue. Kemudian ada bubuk kayu manis sama vanili sama telur. Telur kita gunakan semuanya ibu-ibu, putihnya juga ikut langsung masuk. Pertama-tama kita masukkan gula dan telur, dan kita mixer kurang lebih sekitar 8 menit kalau menggunakan standing mixer ibu-ibu. Tapi kalau menggunakan hand mixer sekitar 10 sampai 12 menit tergantung mixer kita juga. Ya, sambil menunggu itu di mixer, kita ayak bahan kering, termasuk tadi terigu, bubuk kayu manis, vanili, baking powder, dan baking soda. Sambil juga kita melelehkan margarin
Tidak perlu sampai cair sekali ya ibu-ibu, sambil diaduk dia akan mencair sendiri, karena kalau terlalu mencair nanti cake-nya akan seret. Nah, di sini kita menggunakan loyang berdiameter 24 cm untuk satu resep. Satu resep itu berarti 4 telur. Ini nanti juga tidak terlalu penuh. Ya, setelah adonan kental berjejak ibu-ibu, kita pastikan adonan kental berjejak. Nah, baru kita masukkan perlahan-lahan, kita kecilkan mixer, kita masukkan pisang yang sudah kita lumatkan menggunakan garpu. Terus kita masukkan pisang tadi, pisang ambonnya. Di sini ada sesuai selera juga ya ibu-ibu. Kalau menurut resep yang saya redact ini, yang saya adaptasi ulang ini, itu menggunakan 4 buah pisang untuk satu resep. Tapi karena saya suka tekstur kue yang lebih padat, saya menggunakan pisangnya hampir 7 buah pisang. Jadi memang kalau yang pisangnya sedikit, cake-nya nanti teksturnya akan spong, jadi lebih ringan. Tapi kalau pisangnya lebih banyak, tekstur kuenya akan lebih padat. Sesuai selera ibu-ibu ya. Ya, kita kecilkan mixernya, kemudian kita masukkan terigu pelan-pelan, sedikit demi sedikit ya ibu-ibu. Jangan sampai overmix ya ibu-ibu. Kalau overmix nanti bisa menyebabkan kue itu amblas. Jadi pada saat dipanggang dia naik bagus, tapi pada saat dikeluarkan dia akan turun rotinya. Ya, setelah sudah tercampur, kita aduk balik menggunakan spatula ibu-ibu. Kemudian kita campur dengan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Pastikan dia sudah dalam keadaan suhu ruang. Ya, kita campur bertahap. Pastikan tidak ada margarin yang tidak tercampur. Itu bisa membuat bantat juga ya ibu-ibu. Ngaduknya juga diaduk balik ya, memastikan bahwa yang bawah naik ke atas agar campuran margarin tadi betul-betul tercampur dengan adonan. Setelah semuanya sudah kita pastikan untuk tercampur, loyang yang tadi sudah kita gunakan, yang sudah kita poles menggunakan margarin, kita bisa tuang ibu-ibu adonan yang sudah jadi. Jadi adonannya seperti ini ya ibu-ibu, tidak encer ya ibu-ibu, dia agak kental. Jadi tidak terlalu encer. Ini juga karena saya menggunakan pisang yang lebih banyak. Ya, kita tuang dalam loyang. Berlipat ya ibu-ibu adonannya. Jadi pada saat dituang dia seperti lipatan pita. Itu pasti itu menandakan bahwa adonan itu sempurna pada saat nanti dipanggang. Jadi dia tidak akan ambles. Ya, setelah semuanya sudah, kita beri topping karena ini cake pisang. Kita beri topping pisang di atasnya. Kita bisa beri taburan choco chip. Kita juga bisa beri taburan almond ataupun kenari, sesuai dengan selera ya ibu-ibu. Kita taburi dengan choco chip. Bisa juga yang suka kismis, boleh menggunakan kismis, sesuai selera. Ya, kita beri. Di sini saya menggunakan choco chip, kemudian kenari sama almond slice. Kalau adonannya kental ibu-ibu, di topping ini tidak akan masuk ke dalam, jadi dia akan tetap di atas dan tetap cantik ya.
Kita panggang dalam oven dengan suhu sekitar 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama lebih kurang sekitar 45 menit kalau oven saya ibu-ibu. Jadi disesuaikan dengan panas oven masing-masing ya. Ya udah cantik ibu-ibu. Ya, kemudian kita ya sempurna, dia mulus. Demikian ibu-ibu, selamat berkreasi, semoga bermanfaat.